Oke, jadi soal ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian. Pertanyaanku sederhana. Posting neraca saldo ini dan jurnal penyesuaian ini ke dalam neraca lajur. Oke. Nah, cara postingnya itu ikuti saja. Ini kebetulan saya pakai Excel ya. Disesuaikan saja dengan medianya. Oke, saya tinggal copy dari semua yang ada pada neraca saldo. Begitu pula untuk posisi nilai debit kreditnya. Jangan sampai salah posting, karena ujian kemarin ada anak-anak yang salah posting. Hal kecil, tapi dia jadinya salah. Kalau kalian salah memposting debit dan kreditnya, pasti akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Bisa saja seimbang tapi salah. Baru biasakan untuk selalu menjumlah ke bawah. Kemarin banyak anak-anak juga yang tidak menjumlahnya. Ini ada poin penilaiannya ya. Oke. Ini berarti kita sudah selesai lagi memposting neraca saldo ke neraca lajur PT Ishak. Oke. Nah, untuk jurnal penyesuaian, ini jurnal penyesuaian kan juga kalian cuma posting, ambil dari sini. Hanya perhatikan beban penyusutan peralatan. Apa sudah ada beban penyusutan peralatan? Beban penyusutan peralatan ada. Oke. Ada, jadi berarti saya tinggal memasukkan debitnya. Ini nomor akunnya ada 34 juga. Di sini dia 34, benar toh? Nah, kolomnya di sini. Supaya saya tidak salah, saya langsung saja tarik. Oke. Kemudian saya memberi warna berbeda bahwa saya sudah mempostingnya. Oke, kemudian akumulasi penyusutan peralatan akun 14. Akumulasi penyusutan peralatan akun 14 ada, dia posisinya kredit, maka posting dia pada kredit. Oke, sudah. Saya rubah lagi warnanya karena saya sudah mempostingnya. Oke, begitu selanjutnya beban perlengkapan debit. Beban perlengkapan debit. Oke, ya, saya rubah lagi warnanya. Kemudian perlengkapan di kredit. Ini yang banyak kemarin salah adalah kalian menambah lagi di bawah akun perlengkapan, padahal perlengkapan itu ada di atas, ada akunnya di atas. Jadi jangan pernah membuat akun yang sama. Kalau sudah ada akunnya di atas, maka gunakanlah akun yang sudah ada. Kalau tidak ada, baru kalian buat akun lagi di bawah. Ini beban gaji akun 32, nilai debit. Beban gaji 32 akun debit. Oke, saya beri warna lagi. Terakhir utang gaji akun 42 kredit, bertambah ya. Utang gaji kredit. Oke, saya beri warna lagi. Maka berarti sudah semua seposting. Nah, jangan lupa untuk memberikan jumlah. Oke, seimbang.
ini harus seimbang. Semua kolom yang ada debit dan ada kreditnya, maka jumlah debit dan jumlah kreditnya itu harus seimbang. Ini kita sudah selesai memposting neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur. Sekarang ini kalian hanya perlu memindahkan dari keempat kolom ini, oke, ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ini saya beri warna berbeda ya, supaya bisa lebih jelas saja. Caranya, lihat, perhatikan. Kalian hanya cukup menjumlahkan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kalau debit ketemu debit dijumlah, kalau debit ketemu kredit diselisihkan dan diletakkan pada posisi yang besar. Ini saya buat saja ini debit, karena yang lainnya kosong berarti sama dengan kan, karena dia debit maka saya taruh dia di debit. Peralatan treatment 14 juta di debit, maka saya letakkan juga dia di debit. Oke. Sekarang perlengkapan ada di debit, ada di kredit, tapi lebih besar nilai di debit daripada di kredit, maka saya meletakkannya di debit. Maka menselisihkannya adalah yang besar dikurangi yang kecil, maka sisa 1 juta. Kemudian akumulasi penyusutan itu berada di kredit, maka saya memindahkannya kembali di kredit. Oke. Modal juga ada di kredit, oke, maka saya taruh dia juga di kredit. Oke. Beban lain-lain debit kosong, berarti saya taruh dia di debit. Beban gaji juga demikian. Tunggu dulu, lihat, beban gaji ternyata ada 2 debit, maka saya akan menjumlahkannya. Nanti enter, sorry. Ini dijumlahkan ya, karena dua-duanya debit. Ini tambah debit pada jurnal penyesuaian, maka totalnya adalah 4.500.000. Kemudian turun lagi ke bawah, beban perlengkapan debit. Oke. Di sini juga kalian coba gunakan logika bab move kalian yang mengasum dalam bab move kan sudah dikatakan saldo normal pada beban itu selalu debit, maka kalian bisa koreksi pekerjaan kalian bahwa semua yang akun beban harus ada di debit. Jadi apapun yang kalian kerjakan itu tidak boleh bertentangan dengan bab move. Ini kredit ya, maka juga dia pindah ke kredit. Oke, selesai. Lalu untuk memeriksanya, periksa lagi jumlahnya. Ini wajib seimbang, sama kan? Oke, selesai lagi tahapan neraca saldo setelah penyesuaian. Ini baru 10 menit ya saya kerja. Makanya kan saya mengatakan ujian ini hanya untuk 30 menit selesai. Sekarang di sini ada sedikit analisa yang harus kalian gunakan. Pikirkan sebelum melanjut ke kolom rugi laba ataukah neraca. Apa yang masuk di kolom rugi laba tidak boleh lagi masuk di neraca. Jadi isi kolom warna hijau ini hanya boleh masuk di salah satu dari sisa kolom berikutnya. Apakah kalau dia masuk di laba rugi, maka dia tidak masuk di neraca. Kalau dia masuk di neraca, dia tidak boleh masuk lagi di laba rugi. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita tahu yang mana masuk laba rugi, yang mana masuk neraca? Oke, ini pasti pertanyaannya. Yang masuk rugi laba adalah semua yang masuk kategori beban plus pendapatan. Itu semua masuk ke
kolom rugi laba. Neraca bagaimana, Mem? Maka neraca semua yang tidak masuk di rugi laba. Seperti tadi saya katakan, isi dari neraca saldo setelah penyesuaian ini hanya terbagi menjadi dua. Kalau dia masuk di rugi laba, tidak masuk di neraca. Kalau dia masuk di neraca, dia tidak masuk di rugi laba. Jadi cukup kamu menghafal bahwa yang masuk rugi laba adalah beban dan pendapatan. Sisanya masukkan semua ke neraca. Oke, itu analisa dan logikanya. Sekarang tinggal dipindahkan. Nilai yang diambil adalah nilai di neraca saldo. Oke, kalau dia di debit, letakkan di debit. Dia di kredit, letakkan di kredit. Salah. Ini harus masuk di neraca ya. Nah, kita mulai. Rugi laba yang kuning kan? Oke. Debit. Oke. Yang kuning lagi satu, kredit. Oke. Sisanya masukkan semua ke neraca. Sekarang, cara untuk kita tidak lewat adalah periksa dia satu baris per baris. Ini sudah harus terpindah. Ini sudah terpindah kan? Ini sudah terpindah. Ini sudah terpindah. Ini juga sudah pindah. Ini juga sudah pindah. Ini sudah pindah. Sudah. Berarti semua angka yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian telah dipindahkan. Nah, seperti tadi, setelah diposting atau dipindahkan, hitung totalnya. Untuk 4 kolom terakhir ini pasti dia tidak seimbang. Disinilah analisa selanjutnya, bagaimana kita menyeimbangkan itu dengan menentukan dia laba atau rugi. Kapan dia disebut laba dan kapan dia disebut rugi? Ini yang menjadi pertanyaan. Oke. Sebelum dijawab, kita lihat dulu selisihnya antara kolom kuning dan kolom merah. Selisih kolom kuning dan kolom merah harus sama. Selisihnya ya harus sama. Kita lihat. Letakkan jumlah pada nilai paling kecil. Antara 10 juta dengan 5 juta, lebih kecil 5 juta. Maka saya letakkan di sini. Selisih 10 kurang kolom kreditnya adalah 5,433. Antara 24 dengan 30 yang lebih kecil adalah 24. Maka saya letakkan totalnya di sini. Selisihnya adalah yang besar kurang yang kecil. Nilainya 5433. Sama. Inilah yang saya maksud wajib sama. Selisih yang terbentuk wajib sama. Tetapi sama belum tentu benar. Nah, sekarang bagaimana mengetahui 5.433 ini sebuah keuntungan atau kerugian? Caranya sederhana. Kalian tinggal lihat dia punya pendapatan lebih besar daripada beban atau lebih kecil daripada beban. Di contoh soal ini, pendapatannya 5 juta, bebannya 10 juta. Berarti lebih besar pasak daripada tiang, artinya rugi. Karena penghasilan cuma 5 juta tapi pengeluaran 10 juta. Maka 5 juta ini adalah rugi, bukan laba. Oke, terjawab.
Maka perusahaan Ishraq pada bulan Maret mengalami kerugian 5,433. Peletakan selisih ini juga harus pada posisi yang kecil. Kenapa? Karena di sini kita harus menjumlah kembali. Di sini yang harus sama antara nilai debit dan nilai kredit. Laba rugi kolom totalnya sama, dinilai 10.556. Sedangkan kolom neraca nilai keseimbangannya menjadi 30.200, sama, seimbang.